Bayangkan kamu sudah bekerja keras selama berbulan-bulan, tapi tetap gagal. Usahamu sia-sia. Semua orang meragukanmu. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku memang tidak cukup baik? Tapi, apa benar kegagalan itu seburuk yang kita kira? Bagaimana kalau aku bilang, kegagalan justru bisa menjadi kekuatan terbesarmu? Hari ini, kita akan mengungkap rahasia para filsuf Stoik dalam menghadapi kegagalan, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, dan dengan ketenangan mutlak. Kita semua pernah mengalami kegagalan. Ada yang gagal dalam ujian, gagal dalam bisnis, gagal dalam hubungan, atau bahkan gagal dalam mencapai tujuan pribadi. Dan biasanya, saat kita gagal, kita merasa hancur, kita merasa malu, kita mulai meragukan diri sendiri. Tapi disinilah perbedaannya. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Mereka melihatnya sebagai bagian alami dari kehidupan. Lebih dari itu, mereka percaya bahwa kegagalan bisa menjadi alat untuk tumbuh, berkembang, dan bahkan mencapai kebahagiaan yang sejati. Jadi, bagaimana cara berpikir seperti seorang Stoik ketika menghadapi kegagalan? Ada 3 prinsip utama Stoikisme yang bisa mengubah cara kita melihat kegagalan. Banyak dari kita takut gagal karena kita terlalu fokus pada hasil. Kita ingin memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Tapi, seperti yang dikatakan Epictetus, beberapa hal ada dalam kendali kita, beberapa hal tidak. Kamu bisa berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan pekerjaan impianmu. Tapi keputusan akhir tetap ada di tangan perusahaan. Kamu bisa berlatih setiap hari untuk menang dalam kompetisi. Tapi tetap ada faktor luar yang tidak bisa kamu kontrol. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Fokuslah pada proses, bukan hasil. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Jika iya, maka tidak peduli hasilnya, kamu sudah menang. Dan sekarang, aku ingin kamu berpikir, apa yang akan terjadi jika mulai sekarang kamu berhenti takut gagal? Bagaimana jika kamu bisa melihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang? Dengar baik-baik, karena prinsip berikutnya bisa mengubah cara kamu menjalani hidup. Pernahkah kamu merasa marah atau kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan? Marcus Aurelius punya jawaban sederhana untuk itu. Cintai takdirmu. Konsep ini disebut amor fati, yang berarti menerima, bahkan mencintai segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk. Kita sering mengeluh ketika rencana kita gagal. Tapi apa gunanya mengeluh? Apakah itu akan mengubah apa yang sudah terjadi? Tidak. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk berkata, baiklah, ini terjadi. Bagaimana aku bisa menggunakannya untuk tumbuh? Setiap kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga jika kita mau menerimanya dengan pikiran terbuka. Seneca berkata, kegagalan adalah kesempatan untuk mulai kembali dengan lebih bijaksana. Orang-orang sukses tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai guru yang mengajarkan mereka bagaimana menjadi lebih baik. Contohnya, Thomas Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Ketika seseorang bertanya bagaimana rasanya gagal sebanyak itu, dia menjawab, "Aku tidak gagal 1000 kali. Aku hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Bayangkan, jika Edison menyerah di kegagalan pertamanya, dunia mungkin akan sangat berbeda hari ini. Jadi, sekarang aku ingin bertanya, bagaimana jika kegagalan yang kamu alami sekarang sebenarnya adalah jalan menuju kesuksesanmu?
Bagaimana jika itu bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Kesimpulan, kegagalan bukanlah musuh kita. Dengan stoikisme, kita bisa mengubahnya menjadi pelajaran berharga. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Terima takdir dengan amor fati. Gunakan kegagalan sebagai guru, bukan sebagai musuh. Jadi, mulai sekarang, jangan takut gagal. Hadapilah dengan kepala tegak dan teruslah melangkah maju. Bagaimana menurutmu? Apakah filosofi stoikisme ini bisa membantumu menghadapi kegagalan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.